Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 8 yang Bapak banggakan, Bapak hari ini mengajak kalian untuk belajar seni tari. Ya, siapkan catatan kalian ya, alat-alat belajarnya. Kita akan membahas merangkai gerak tari kreasi. Ini ada beberapa contoh tari dari berbagai daerah ya. Bisa kalian perhatikan. Nah, dari setiap daerah ini mempunyai ciri khas yang berbeda-beda, mulai dari pakaian, kemudian gerakan dan properti lainnya yang digunakan ketika ya tari ini dilakukan ya. Oke, Bapak akan membahas bahwa merangkai gerak tari kreasi. Jadi yang namanya tari itu tentu tidak lepas daripada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh penari ya. Tetapi yang menjadi titik yang menjadi garis bawah daripada gerak tari kreasi ini adalah di mana kita ya dituntut untuk menciptakan terutama gerakan tari. Karena di sini judulnya adalah tari kreasi ya. Tentunya kalian juga sudah tahu ada berbagai macam tarian ya. Puluhan, ratusan, bahkan lebih dari itu, banyak sekali tarian-tarian yang berbagai macam, mulai dari tradisi Jawa, kemudian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan banyak sekali. Dan itu mempunyai gerak tari yang berbeda-beda. Nah, di sini ada contoh sebuah tokoh ya, seorang tokoh maksud Bapak. Seorang tokoh yang bernama Bagong Kusudiarjo. Beliau ini merupakan pencipta tari kreasi di Indonesia. Namanya sudah terkenal malang melintang bahkan sampai mancanegara atau di luar negeri ya. Beliau menciptakan gerak tari kreasi bersumber dari gerak tari tradisi. Jadi tradisi-tradisi di Indonesia, Jawa, Sumatera itu beliau menciptakan gerakan-gerakan tari daerah tersebut ya. Nah, gerak setiap tari ini tentu berbeda dan menjadi ciri khas tarian ya. Setiap orang dapat menciptakan tari kreasi sesuai dengan kemampuannya. Termasuk kalian juga bisa menciptakan gerakan tari ya. Tentu kalian masih ingat pada kelas 7 dalam melakukan improvisasi eksplorasi gerak. Nah, jadi gerakan ini bisa kalian ciptakan sendiri seperti apa gerakannya ya. Juga bukan hanya gerak yang bisa kalian ciptakan di sini. Selain gerak, kalian juga bisa menciptakan properti apa yang digunakan.
ya, mulai dari pakaian ya, kemudian alat seperti payung ataukah itu keris ataukah itu selendang, macam-macam itu bisa disertakan ya. Jadi intinya gerak improvisasi ini memberikan ruang kepada siapapun yang ingin menciptakan gerakan tari ya. Ini gerakan tari ini bisa kalian ciptakan dengan misalkan temanya adalah tema lucu gitu ya, atau tema jenaka atau tema sedih dan lain sebagainya yang menggambarkan suasana tersebut ya. Itu garis besarnya menciptakan gerak tari kreasi itu begitu ya. Jadi pada intinya adalah setiap kita bisa menciptakan gerakan tari ya, juga berikut dengan properti yang digunakan ketika melakukan tari. Nah, selanjutnya properti tari gaya kreasi. Nah, properti ini sebagai pelengkap dan sebagai biasanya merupakan simbol tertentu ya. Nah, bisa itu simbol daerah begitu ya. Itu properti ya. Misalkan ada properti payung juga yang bermakna kelembutan, karena payung itu sering dipakai oleh perempuan ya. Misalkan selendang itu bisa menciptakan suasana tertentu seperti keanggunan ya. Nah, properti tari dapat juga berupa senjata seperti keris, tombak, tameng, bahkan pistol. Nah, itu termasuk juga properti ya. Jadi semua hal yang masuk atau yang digunakan ketika melakukan tari itu termasuk properti. Mulai dari pakaian, ya, penutup kepala, tadi senjata ya. Nah, ada juga seperti selendang atau kipas, ilir gitu ya. Kemudian sapu tangan, kemudian bulu-bulu burung, dan masih banyak lagi ya. Begitu, itu namanya properti tari ya. Ini bisa kalian perhatikan dari berbagai gambar ini ya. Itu properti apa saja yang digunakan ya. Nah, ini nah, itu namanya properti ya. Kemudian iringan tari gaya kreasi. Nah, yang namanya tari tradisional selain menciptakan dicirikan melalui keunikan gerak, itu juga dapat dicirikan dengan iringannya. Nah, tentu kita mengenal sebuah tari itu selain gerakannya itu adalah iringan tari tersebut. Ya, iringan itu biasanya adalah sebuah instrumen ya, musik instrumen. Seperti contoh misalkan musik sampek itu digunakan untuk mengiringi tari tradisional di daerah Kalimantan ya. Ada lagi gamelan sering untuk mengiringi tari Jawa, Bali ya, kemudian Sunda.
Itu macam-macam dan banyak sekali. Yang jelas sebuah tari itu dilakukan dengan diiringi sebuah instrumen ya, instrumen musik. Nah, itu adalah iringannya ya, iringan tari. Iringan tari juga dapat menggunakan lagu ya. Lagu bisa dilakukan, lagu apa saja ya. Jadi kalian dapat membuat iringan tari sederhana dengan menggunakan alat musik perkusi yang tersedia. Bisa juga tuh dilakukan dengan alat-alat musik yang yang sederhana, bahkan itu bukan sebuah alat musik ya, seperti contoh galon, botol ya, yang diisi dengan pasir dan lain sebagainya, yang menjadi musik menciptakan nada tertentu, tentunya dilakukan untuk mengiringi sebuah tari itu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan sebuah tari kreasi ya. Cukup sekian saja materi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.